Transformasi sistem perpajakan terus dibenahi oleh pemerintah demi meningkatkan kepatuhan dan transparansi. Salah satu langkah besar yang tengah dilakukan adalah melalui sistem Cortex yang diharapkan sebagai tulang punggung baru administrasi pajak nasional. Lalu seberapa besar peran Cortex dapat mengubah wajah pajak nasional? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bapak Bimo Wijayanto dalam Fiskal Fokus. Selamat siang Pak Bimo, apa kabar ya Pak? Siang Mbak Sasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Kita tahu saat ini pemerintah terus melakukan pembenahan dan juga transformasi ya Pak di sistem perpajakan nasional, termasuk dengan terobosan sistem Cortex. Sebetulnya apa sih Pak keunggulan sistem Cortex dibandingkan dengan sistem yang lama? Ya, makasih Mbak. Cortex itu bagian yang tidak terpisah dari perjalanan reformasi perpajakan. Sistem perpajakan Indonesia itu baseline-nya adalah self-assessment. Jadi wajib pajak melaporkan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri kewajiban dia. Nah, maka tulang punggung dari sistem perpajakan harus bisa mendeteksi apakah itu benar, sesuai dengan aturan, dan wajar. Nah, di dalam perjalanannya, sistem perpajakan dibangun sendiri-sendiri. Ada yang dibangun berdasarkan jenis pajak, SPT-nya, formnya menyesuaikan jenis pajak, ada yang dibangun berdasarkan wilayah kantor. Nah, saat ini kita tidak bisa memfragmentasi sistem, karena transaksi itu terjadi online, real time, dan di seluruh nasional, bahkan digital. Maka Cortex lahir dari kebutuhan dasar itu, untuk memodernisasi sistem perpajakan Indonesia secara holistik, secara integral. Nggak sekedar mengganti aplikasi-aplikasi yang lama yang masih terfragmentasi. Nah, selain terfragmentasi, sistem yang lama itu banyak yang masih manual dan banyak yang masih otomasi setengah hati. Jadi belum full otomasi. Maka Cortex ini dirancang sebagai sistem yang sangat besar, single core system, satu basis data, satu proses bisnis yang terpadu dari hulu ke hilir, dari mulai pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Nah, kelebihannya apa? Tentu ini lebih sederhana, lebih konsisten, lebih efisien, data juga akan lebih akurat dan lebih real time, kemudian layanan juga akan lebih cepat, lebih mudah, dan personalized. Serta pengawasan yang berbasis risiko itu bisa kita lakukan, tidak hanya pemeriksaan manual yang sifatnya rutin. Artinya dengan sistem yang telah termodernisasi, yang lebih integral saat ini, sebetulnya manfaat yang diharapkan dari Cortex apa sih Pak, baik untuk negara, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri? Tentu manfaatnya dua sisi, timbal balik, saling mutualisme gitu ya. Bagi masyarakat, Cortex tentu bagian dari sistem pelayanan yang lebih pasti. Pasti dalam kerangka apa? Pasti dalam kerangka kemudahan, simple. Pasti dalam kerangka jangka waktu pelayanan, pasti dalam kerangka mengurangi beban administrasi, dan tentu proses hukum yang pasti. Nah, bagi kami pemerintah, Cortex ini meningkatkan kualitas data dan juga efektivitas dari implementasi kebijakan, sehingga pengambilan keputusan fiskal itu akan menjadi lebih tepat sasaran. Nah, selain itu, sistem ini merupakan fondasi penerimaan pajak yang sustain, Mbak. Jadi nggak once off, tahun berikutnya bingung. Kalau ini kita ikutin, wajib pajak punya laporan, wajib pajak juga bisa mengikuti laporan dari tahun-tahun sebelumnya, semua item in detail, dan itu kita lihat keberlanjutannya ke tahun, kita sama-sama ada keadilan di situ. Tentu ini ujung-ujungnya itu untuk menopang pendanaan pembangunan, untuk menopang pembangunan nasional yang sifatnya base infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, dan lain-lain dari uang pajak yang kita kumpulkan. Tadi Anda katakan bahwa sistem Cortex ini adalah sebagai fondasi perpajakan yang sustain ya Pak, dan cukup banyak pihak yang menganggap bahwa ini merupakan reformasi yang cukup besar di bidang perpajakan nasional. Apakah bisa dikatakan bahwa ini menjadi game changer bagi perpajakan nasional? Seperti apa Pak? Mungkin roadmap ataupun wajah perpajakan nasional ke depan? Ya. Truly ini game changer, karena sebelumnya fragmented, dan ini kita mulai satu sistem yang integral holistik.
seimbang di antara wajib pajak maupun di antara Fiskes kami. Selain itu, ini tidak hanya sistem, Mbak, ini mengubah paradigma. Oke. Jadi dari sistem yang berbasis dokumen menjadi berbasis data. Dari pendekatan yang reaktif menjadi pendekatan yang sifatnya preventif, antisipatif bahkan, dan kolaboratif. Sehingga pelayanan itu juga bisa menjadi pelayanan yang lebih personalized, nggak seragam seperti sebelumnya. Nah, ke depan kita juga mengharapkan Cortex ini akan menjadi sistem yang semakin efisien bagi wajib pajak. Tentu through time akan banyak sekali improvement, development. Kemudian selain itu juga lebih efektif di dalam mendorong kepatuhan sukarela sebagai basis perpajakan Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi juga bisa semakin fair, berkeadilan. Kenapa? Karena pengawasan bisa dilakukan tidak seragam tetapi berbasis risiko, sehingga yang patuh kita layani dengan baik, yang tidak patuh tentu kita harus tangani secara proporsional. Tentu dengan harapan adanya peningkatan kepatuhan pajak, implementasi dari Cortex membutuhkan partisipasi aktif dari para wajib pajak, Pak. Dan saat ini sebetulnya sudah berapa wajib pajak yang sudah teraktivasi dalam sistem Cortex ini? Ini luar biasa. Alhamdulillah sampai tanggal 9 Januari hari ini ya, itu jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun Cortex itu 11.715.461. Wajib pajak orang pribadi itu majority 10.800.000, kemudian wajib pajak badan sisanya sekitar 826.000. Wajib pajak instansi pemerintah, bendaharawan gitu ya, itu 88.600. Lalu wajib pajak e-commerce, pedagang melalui sistem elektronik itu 223. Kami juga ingin tegaskan kepada masyarakat bahwa aktivasi Cortex ini juga untuk memastikan supaya identitas dan data teman-teman masyarakat wajib pajak itu bisa lebih aman dan tentu lebih valid. Kemudian tidak ada sanksi karena keterlambatan aktivasi, jadi ini mohon dipahami. Jadi ditegaskan ya Pak, tidak ada sanksi kalau belum aktivasi. Yes. Kita mengedepankan pendekatan yang persuasif dan edukatif, khususnya di masa transisi ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemauan masyarakat dan kita untuk sama-sama berproses. Tapi di masa transisi ini ada batas waktu nggak Pak yang ditetapkan? Nggak ada. Hanya apabila wajib pajak pengen menikmati layanan, sekarang udah nggak bisa pakai sistem yang lama DJP online. Maka mau nggak mau ya harus aktivasi supaya bisa menikmati layanan Cortex. Dan berbicara soal cakupan, tentunya Cortex diharapkan mampu juga menjangkau lebih banyak wajib pajak. Nah, tapi sebetulnya berapa sih Pak potensi jumlah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang seharusnya tercatat di sistem Cortex ini? Kalau yang terdaftar sekarang, yang sudah padu padan juga dengan NIK itu ada 90 juta wajib pajak. Nah, dari 90 juta itu ada 60 juta yang non-efektif. Nah, tentu ini seiring dengan dinamika perekonomian dan perubahan kondisi wajib pajak. Yang non-efektif pun tetap tercatat di dalam sistem. Nah, dari katakanlah 35 juta yang efektif tadi, ada 20 juta yang aktif. Yang saat ini realistis menjadi sasaran utama integrasi untuk ke sistem Cortex. Begitu masuk ke sistem Cortex, tentu konsolidasi data, kemudian updating gitu ya, ini yang betul-betul kita jaga sehingga data hari ini adalah data real tentang kondisi wajib pajak. Tujuannya jelas, memastikan bagaimana wajib pajak yang aktif ini terlayani dan juga diawasi dengan tepat, sementara yang sudah tidak memiliki kewajiban tidak terbebani secara administratif, sehingga prinsip fairness, equity, certainty, kepastian hukum, dan efisiensi itu bisa berjalan dengan seimbang, Mbak. Tapi apa sih Pak tantangan terbesar dalam menjangkau wajib pajak yang tadi belum terdaftar? Tantangan terbesar ini memang masyarakat ini ternyata belum confidence untuk secara independen itu mengikuti rule of the game pada saat mengaktifasi. Masih banyak sekali yang mereka merasa harus datang ke kantor, harus dilayani. Tentu kami pun dengan senang hati, kami buka banyak channel online, channel kring pakai telepon ke call center kami, bahkan channel yang pelayanan, itu kami buka. Jadi silahkan supaya
semuanya bisa terlayani, semuanya bisa segera melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya, gunakan channel-channel yang sudah kami sediakan. Makanya ketika ada perubahan sistem ini kan biasanya masyarakat mengalami kebingungan ya Pak ya. Lantas kemana nih Pak kalau masyarakat mengalami kendala atau kebingungan dalam melakukan aktivasi Cortex? Ya, tadi ada kering pajak 1.500-200. Kemudian kantor-kantor pelayanan pajak kami ada 352 kantor di seluruh Indonesia. Silahkan di kantor pajak terdekat, nggak harus di kantor pajak tempat KTP yang bersangkutan gitu. Di Instagram juga ada, live chat pajak juga ada. Di kantor pusat kita di Gatot Subroto juga ada helpdesk di bawah. Jadi silahkan mau milih yang mana. Jadi bisa multi channel ya Pak ya? Ya. Jadi orang kalau bingung bisa langsung mendatangi ataupun lewat media sosial. Tapi apakah ada pendampingan Pak terkait ini? Ada, dan dari pendampingan itu saya mendapat laporan dari teman-teman di lapangan itu kebanyakan, ini mohon maaf wajib pajak, pastikan emailnya itu email yang update dan bisa dibuka, sehingga kalau ada notifikasi ke email itu bisa diambil notifikasinya, juga handphonenya. Karena kadang-kadang yang terdaftar di kami, di master file kami itu belum dimutakhirkan sama wajib pajak. Jadi ketika baru cross check awal saja, itu seakan-akan udah mandek. Nah di situ kami mohon supaya updatingnya itu benar-benar disampaikan ke kami. Yang lain-lain ini sebenarnya nggak ada masalah, alhamdulillah lah. Oke, kita kan masyarakat sudah persiapkan terlebih dahulu ya Pak, sehingga dalam aktivasi Cortex lebih mudah dan berjalan lancar. Dan kita juga tahu Pak bahwa sistem Cortex ini menimbulkan juga pertanyaan bagi mungkin UMKM, kemudian wirausaha yang biasanya menghitung pajak mereka sendiri. Nah ini gimana nih Pak dengan sistem Cortex baru ini? Mereka tetap menghitung perpajakannya sendiri. Justru sekarang itu apa yang mereka hitung secara historis itu akan bisa di-trace. Selain itu juga nantinya Cortex ini pre-populated. Jadi kami juga mempunyai data dari beberapa sumber yang terkait dengan wajib pajak UMKM misalnya. Data dari misalnya point of sales-nya, data dari misalnya perbankan, data dari lawan transaksi. Nah ini nantinya mereka itu nggak harus merekap sendiri, kita sudah bisa menampilkan ini ada data transaksi seperti ini, mereka tinggal oke. Gitu. Jadi ini arahnya ke sistem perpajakan yang sangat modern dan memudahkan pelayanan. Jadi bisa meminimalisir resiko salah hitung pajak ya Pak dengan sistem Cortex ini? Sangat bisa minimalisir. Ya. Dan di luar soal sistem Pak, kita juga tahu bahwa kepatuhan wajib pajak ini kan menjadi kunci. Tapi apa sih Pak mungkin dari DJP sendiri kepada masyarakat agar lebih disiplin lagi dalam melaporkan dan juga membayar pajak? Kami mengharapkan paradigma yang sama dengan negara modern, bahwa pajak ini tidak hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk solidaritas, bentuk gotong royong, kolaborasi untuk ikut mendanai pembangunan negara yang ujung-ujungnya untuk kepentingan bersama. Sehingga kami betul-betul memohon dengan hormat kepada para masyarakat untuk jangan takut dengan sistem yang baru. Segera dimanfaatkan layanan yang tersedia, kami buka channel-channel kami tadi, dan mudah-mudahan bisa memahami bahwa kepatuhan pajak ini bagian kontribusi nyata untuk negara kita tercinta. Negara kita harus menjadi negara yang berketahanan, yang survive. Mudah-mudahan kita akan bisa menjadi negara yang maju sesuai dengan cita-cita. Apa sih Pak mungkin yang bisa dilakukan masyarakat untuk sama-sama saling mengingatkan untuk bayar pajak? Karena balik lagi pajak yang kita bayarkan ini kan sebetulnya bermanfaat juga untuk negara. Iya, Mbak Sasa, mungkin Mbak Sasa nggak pernah mengalami ketika sakit itu takut ke rumah sakit. Mungkin anak-anak hari ini Gen Z tidak mengalami hal itu, tetapi generasi saya itu dulu ketika Askes itu hanya mengcover katakanlah 3 atau 4 juta pegawai negeri. Itu yang nggak punya Askes takut ke rumah sakit. Nah sekarang misalnya kayak BPJS Kesehatan, itu kan coveragenya hampir 250 juta lebih gitu kan. Artinya itulah salah satu kegunaan pendanaan pembangunan dari perpajakan untuk memberikan insentif-insentif subsidi untuk kesehatan semacam itu. Tentu ini tidak dirasakan secara langsung, seakan-akan ya itu sudah kewajiban pemerintah untuk memastikan. Nah, pemerintah itu bisa memastikan pendanaan pembangunan 85% sumber utamanya itu dari penerimaan negara.
majority-nya dari penerimaan negara dari sisi perpajakan, second line-nya dari kepabeanan, third line-nya dari penerimaan negara bukan pajak. Jadi ya memang masyarakat mestinya memang semakin bisa menyadari kalau perpajakan itu bagus, insya Allah negaranya bisa lebih mensejahterakan masyarakat.